Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Era Digital Media Tbk dengan kode emitennya AWAN. Profil dari perusahaan ini yaitu pada tahun 2015, perseroan telah bergerak pada bidang penyedia jasa layanan konten yang bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mendistribusikan konten tersebut. Semua konten yang telah didistribusikan oleh perseroan akan dibayarkan dengan metode SMS Premium, yaitu pembayarannya dengan pulsa. Perseroan merupakan penyedia jasa layanan konten digital. Untuk membangun konten digital tersebut, perseroan telah bekerja sama dengan label musik, yaitu Warner Music Indonesia dan Sony Music Indonesia, artis dan influencer lokal maupun internasional. Contohnya adalah JKT48 dan Shenina Cinnamon, Ed Sheeran, dan Bruno Mars untuk memproduksi konten yang bersifat eksklusif dan dapat didistribusikan melalui perusahaan telekomunikasi dengan periode berlangganan pelanggan dimulai dari 90 hari sampai 360 hari tergantung produk dan regulasi perusahaan telekomunikasi yang digunakan oleh pelanggan. Nah, pada saat ini perseroan memiliki 4 produk antara lain mobile games, OTT religi, kerjasama dengan lisensi pihak ketiga, dan ringback tone. Nah, di sini kita bisa lihat contoh produk yang dibuat oleh emiten AWAN. Nah, untuk struktur IPO-nya, kali ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 750 juta lembar dengan persentasenya 21,83%, nilai nominal Rp10 per lembar, dan harga pelaksanaan di kisaran Rp100 hingga Rp110 per lembarnya. Maka hasil IPO yang akan didapat oleh emiten AWAN sebesar Rp82.500 miliar dengan penjamin emisinya yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Sukor Sekuritas. Untuk jadwal IPO, masa penawaran awal yaitu 28 hingga 31 Maret, tanggal efektif 6 April, masa penawaran umum 11 hingga 13 April, tanggal pencatahan 13 April, tanggal distribusi saham 14 April, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu pada tanggal 17 April. Dana hasil IPO akan digunakan oleh emiten AWAN, diantaranya 80% disalurkan untuk penyetoran modal kepada PT Era Awan Digital dengan rincian 70% digunakan untuk membeli aset berupa 189 server yang akan dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024, kemudian 30%-nya digunakan untuk modal kerja. Nah, kemudian 20% ini digunakan untuk modal kerja, diantaranya pembayaran gaji dan kesejahteraan karyawan, sewa kantor, harga pokok penjualan, kegiatan pemasaran, serta pengembangan karyawan untuk mendukung kegiatan operasional perseroan. Keunggulan kompetitifnya antara lain transformasi digital dengan konten SMS premium, pengembangan produk yang inovatif dan berkualitas, serta memiliki jaringan distributor yang kuat. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama yaitu risiko terhadap perkembangan teknologi baru, risiko usaha, risiko persaingan, risiko investasi atau aksi korporasi, risiko kegagalan emiten memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya, dan lain sebagainya. Adapun untuk risiko umum, yaitu kondisi perekonomian makro dan global, perubahan kurs valuta asing, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha emiten, dan lain sebagainya. Adapun untuk investor, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum, kemudian pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar modal di negara lain dapat menyebabkan penurunan harga saham, fluktuasi harga saham, dan lain sebagainya. Di sini ada financial highlights. Yang pertama yaitu neraca keuangan. Key rasionya per 30 September 2022, current ratio yaitu berada di angka 908,9%, debt to equity rasionya 18,6%, debt to asset rasionya 15,7%, ICR 2249,2 kali, dan DSCR-nya 45,9 kali. Nah, kemudian di sini untuk laporan laba rugi, rasio-rasionya per 30 September 2022, gross profit margin tercatat 68,5%,
Net profit margin yaitu 33,8%, return on assets 29,6%, return on equity 35,6%, revenue-nya tumbuh 1,3%, dan gross profit-nya juga tumbuh 18,3%. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.